Wibu, iya betul. Wibu adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan orang-orang yang sangat menyukai budaya Jepang bahkan melebihi masyarakat lokalnya itu sendiri. Seorang wibu biasanya menunjukkan kecintaan yang berlebihan terhadap berbagai aspek budaya pop Jepang, yang contohnya seperti anime atau manga. Yang membedakan wibu dari penggemar biasa adalah tingkat obsesi mereka yang dianggap berlebihan, hingga terkadang mengabaikan atau meremehkan budaya asal mereka sendiri. Penting untuk dicatat bahwa tidak semua penggemar budaya Jepang dapat dikategorikan sebagai wibu. Banyak orang yang mengapresiasi budaya Jepang secara sehat tanpa jatuh ke dalam obsesi berlebihan. Contohnya, seseorang yang mencintai anime dan biasanya akan menonton anime untuk mengisi waktu luang atau menemukan serial anime dengan cerita yang menarik dan sesuai dengan seleranya. Tapi untuk video kali ini kita tidak akan membahas tentang apa itu wibu, tapi kita akan membahas tentang anime, mulai dari awal kemunculan hingga perkembangannya. Anime adalah animasi buatan Jepang yang kini berkembang menjadi bentuk budaya populer. Dengan basis penggemar yang cukup banyak, anime tidak hanya dipandang sebagai sarana hiburan semata. Sebagian besar orang bahkan menganggap anime tersebut sebagai tontonan sehari-hari mereka, lantaran ceritanya kerap menginspirasi. Anime memiliki berbagai seri dan episode. Hal itulah yang menjadi minat dari anime lovers untuk menjadikan tontonan favorit dari waktu ke waktu. Beragam tontonan dapat dinikmati hingga saat ini, karena alurnya yang menarik dan ada banyak pilihan seri yang tidak akan membosankan. Lebih dari 12.000 anime yang sudah tayang di berbagai dunia, contohnya seperti One Piece, Naruto, Demon Slayer, dan lain-lain. Para penggemar karakter Jepang atau anime wajib mengetahui sejarah anime, mulai dari awal perjalanannya hingga sampai mewabah ke Indonesia. Lantas, sejak kapan anime hadir dan menjadi salah satu tayangan penghibur untuk masyarakat dunia termasuk Indonesia? Tapi, sebelum membahas tentang anime, kalian juga harus tahu perbedaan anime dengan mangaka. Dalam budaya populer Jepang, dua medium yang sering menjadi pusat perhatian adalah anime dan manga. Meskipun keduanya memiliki banyak kesamaan dan seringkali saling berhubungan, ada perbedaan fundamental yang membedakan keduanya. Manga dan anime memang sama-sama disajikan dalam bentuk media visual, namun keduanya tetap berbeda. Manga ditunjukkan untuk versi cetaknya yang berisi gambar dengan tulisan seperti novel gadis atau komik, sedangkan anime disajikan dalam bentuk media film atau serial televisi. Beda dengan manga yang sifatnya statis karena hanya menampilkan gambar dengan tulisan, anime memiliki dinamika yang tercipta berkat suara karakter, ditambah dengan musik latar yang disesuaikan dengan jalan cerita. Terlepas di luar perbedaan tersebut, baik anime maupun manga, pola dan gaya visualnya tidak jauh berbeda. Setiap karakter yang dimunculkan dua media tersebut pasti digambarkan dengan fitur wajah yang sangat menarik, mulai dari mata yang besar, rambut warna-warni, kaki yang jenjang, dan masih banyak lagi. Tak penting lainnya yang membedakan anime dengan manga adalah jalan dari alur ceritanya. Berbeda dengan anime, manga cenderung menyuguhkan pembacanya kisah-kisah panjang dengan detail. Pasalnya, manga hadir lewat media komik atau novel grafis yang serinya bisa mencapai belasan, puluhan, dan jarang sampai ratusan. Di sisi lain, anime mengingat proses produksinya yang cenderung lama dan juga memakan biaya yang cukup banyak, cerita yang ditampilkan jauh lebih ringkas tanpa detail-detail mendalam. Kamu juga nggak akan mendapati jalan cerita atau perkembangan karakter secara terperinci karena pembuatannya dibatasi dengan durasi dan jumlah episode. Meskipun anime dan manga seringkali saling berkait, keduanya memiliki karakteristik dan keunikan tersendiri. Bagi penggemar, keduanya menawarkan pengalaman yang berbeda, baik dari segi narasi maupun estetika visual. Baik anime maupun manga, keduanya tetap menjadi bagian integral dari budaya populer Jepang yang disukai oleh banyak orang di seluruh dunia. Berbicara soal anime, anime ini memiliki kisah panjang yang ternyata turut memberikan kontribusi terhadap kemajuan industri perfilman negeri matahari tersebut. Secara bahasa, pengertian anime adalah sebutan orang Jepang untuk animasi. Animasi di sini bisa merujuk pada animasi yang dibuat oleh tangan secara manual maupun menggunakan teknologi komputer. Sebelum menjadi salah satu sektor industri di Jepang, awalnya anime hanyalah sarana yang digunakan para seniman Jepang untuk bereksperimen dengan teknik animasi yang dipakai di negara-negara barat. Para animator generasi pertama pada akhir tahun 1910-an meliputi Oten Shimokawa, Junichi Koichi, dan Seitaro Kitayama yang dijuluki sebagai bapak-bapak anime.
Anime Jepang pertama muncul dalam bentuk paling dasar diperkirakan telah dibuat pada tahun 1906. Tetapi legitimasi klaim itu banyak diperdebatkan oleh beberapa orang. Banyak orang percaya animasi Jepang paling awal disebut Katsudo Sashin, sebuah karya pribadi tak bertanggal oleh pencipta yang juga tidak dikenal. Kemudian pada tahun 1907 anime pertama kali dibuat dengan durasi gambar bergerak selama 3 detik, yang menampilkan sosok anak laki-laki memegang dan mengangkat topi sebagai tanda hormat. 10 tahun setelahnya, pada tahun 1917, karya profesional dan publik pertama kali muncul. Animator seperti Oten Shimokawa melalui anime berjudul Imokawa Mukojo Gen Kanban no Maki. Oten mengklaim meski berdurasi 5 menit, namun proses pengerjaan film anime ini memakan waktu hingga 6 bulan. Selain Oten, animator Seitaro Kitayama pada tahun 1907 juga menghasilkan banyak karya, termasuk salah satu film animasi Jepang tertua berjudul Koichi no Makara Gatana. Film ini hanya berbentuk klip dengan durasi 2 menit saja yang mengisahkan seorang samurai yang mencoba menguji pedang baru. Pada masa-masa tersebut, pembuatan animasi tradisional di Jepang mulai berkembang. Akan tetapi, seperti dilansir dari Nippon.com, Tokyo dan daerah sekitarnya mengalami kerusakan besar akibat gempa Kanto pada tahun 1923, yang mengakibatkan industri anime di Jepang dipaksa untuk memulai lagi dari awal. Setelah berjalannya waktu, industri anime di Jepang mulai bangkit, terutama setelah keberhasilan dari Walt Disney, yaitu Snow White and the Seven Dwarfs sangat mempengaruhi banyak animator Jepang. Kemudian pada tahun 1927, Amerika Serikat hadir dengan film animasi bersuara, yang di tahun yang sama juga Jepang melakukan hal serupa. Jepang menciptakan karya anime Noboru Opuji yang telah berkembang menjadi film animasi singkat lengkap dengan lagu dan suara. Sejak saat itu, Jepang serius dalam mengembangkan karya anime dan terus berkembang hingga pada zaman Perang Dunia Kedua. Dua karya seperti Momotaro no Umiwashi pada tahun 1943 beserta sequelnya Momotaro Umi no Senpai pada tahun 1945 hadir sebagai film anime propaganda berdasarkan hasil adaptasi cerita legenda terkenal Jepang. Kemudian pada tahun 1960-an, seniman manga dan animator Jepang bernama Osamu Tezuka membawa banyak teknik animasi Disney lalu menyederhanakannya. Dia sengaja melakukan ini untuk mengurangi biaya produksi dan membatasi jumlah bingkai dalam film animasi. Sebelum era 60-an, pembuatan anime masih menggunakan teknik produksi anime cel gaya Jepang. Setelah terus berkembang, akhirnya perjalanan anime mencapai pada kepopulerannya. Beberapa studio animasi terkemuka di Jepang kemudian mulai didirikan. Misalnya pada tahun 1961 berdiri Mushi Production oleh Osamu Tezuka. Lalu pada serial anime pertama berjudul Astro Boy Tetsuwan Atomu karya Osamu Tezuka ditayangkan perdana di stasiun Jepang pada 1 Januari 1963. Bahkan Astro Boy ini menjadi anime Jepang pertama yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris untuk ditayangkan di Amerika Serikat pada saat itu. Astro Boy menjadi gerbang besar buka anime Jepang semakin marak diproduksi dan semakin banyak yang mengetahui. Tak heran jika hingga sampai sekarang, anime dan manga merupakan dua produk andalan Jepang yang paling berpengaruh ke seluruh dunia. Berkat karyanya ini, Osamu Tezuka mendapatkan julukan God of Manga atau Dewa Manga. Memasuki tahun 1970-an di Jepang, pertumbuhan popularitas manga dan novel grafis mengalami lonjakan pesat. Banyak di antaranya kemudian dianimasikan. Sedangkan pada masa 1980-an, beberapa genre anime paling populer seperti anime mecha diciptakan. Selama waktu ini bisa dibilang saat itu tema robot raksasa sangat umum sekali. Produksi anime kian berkembang pesat setiap tahunnya. Bahkan sejak awal tahun 1990, banyak sekali judul anime ikonik yang membekas di hati penggemarnya. Di awal abad ke-21, anime bergenre shonen mulai mendapatkan tempatnya. Sebut saja seperti One Piece dan Naruto yang sampai saat ini masih memiliki banyak penggemar setia di seluruh dunia. Tidak hanya itu, film anime perlahan mulai mendapatkan pengakuan internasional, khususnya film anime yang diproduksi oleh studio Ghibli. Pada tahun 2002, film anime yang berjudul Spirited Away yang disutradarai oleh Hayao Miyazaki memenangkan The Golden Bear di Festival Film Internasional Berlin. Dan pada tahun 2003 di Academy Awards ke-75, film tersebut memenangkan Academy Awards untuk kategori Best Animated Picture.
Anime Jepang mulai masuk ke Indonesia sekitar tahun 1970-an. Wanpaku Amukashi Kumu Kumu merupakan anime yang memiliki 26 episode yang baru dapat dinikmati masyarakat Indonesia melalui tayangan di TVRI. Di Indonesia sendiri, perkembangan dunia pertelevisian mulai meningkat. Muncul satu persatu stasiun televisi baru swasta yang menghiasi televisi tabung. Seiring dengan kemunculan stasiun TV swasta seperti RCTI, anime perlahan kembali mengudara seperti serial Doraemon yang mulai masuk ke Indonesia pada tahun 1974 disiarkan setiap minggu pagi di TVRI. Respon dari masyarakat Indonesia yang begitu luar biasa menyambut tontonan Doraemon, mulai dari anak kecil hingga orang dewasa gemar mengikuti anime dengan ikon robot lucu menggemaskan yang punya pintu kemana saja. Tak mau ketinggalan, menyusul popularitas Doraemon pada tahun 1995, Indosiar didirikan dan ikut menyiarkan anime Dragon Ball yang juga tayang setiap minggu pagi. Film anime ini kebanyakan diadaptasi dari manga atau komik. Namun ada juga beberapa film anime yang tidak juga diadaptasi dari manga. Di era awal 2000-an, SCTV mulai mengikuti jejak RCTI dan Indosiar dengan menyiarkan Samurai X yang ditayangkan dari Senin hingga Jumat pada pukul 3 sore. Daftar anime yang masuk di pertelevisian Indonesia mulai terus bertambah. Setidaknya yang pernah menghiasi layar TV Indonesia setelahnya yakni Let's Go, Chibi Maruko-chan, Hamtaro, One Piece, Crayon Shinchan, Yu-Gi-Oh, Naruto Beyblade, dan masih banyak lagi. Kini perkembangan anime di Indonesia semakin mewabah dengan dibuktikan banyaknya komunitas penggemar anime yang disebut otaku. Namun di Indonesia kerap disebut dengan wibu. Jepang memang tak salah target. Penggemar manga dan anime khususnya yang telah menginjak usia dewasa merupakan pasar yang potensial bagi industri perfilman Jepang. Saat ini, mulai dari serial anime yang memiliki ratusan episode hingga film anime yang disiarkan di aplikasi khusus mulai memiliki penggemar setia di tanah air. Fakta yang tidak terbantahkan bahwa budaya populer Jepang seperti anime telah memikat perhatian berbagai kalangan dan menyebar ke seluruh dunia. Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan anime ini mengalami kemajuan pesat. Anime telah menjadi sangat populer di luar Jepang yang telah menarik penonton di seluruh dunia. Salah satu faktor utama dalam perkembangan anime secara global adalah berkat aksesibilitas internet dan platform streaming seperti Station, Netflix, Hulu, dan Amazon Prime. Anime sekarang dapat dengan mudah diakses oleh penonton di seluruh dunia. Bahkan, beberapa anime telah dirilis secara bersamaan di seluruh dunia, dengan versi aslinya di Jepang. Dengan adanya komunitas anime di platform seperti Twitter, Instagram, dan Facebook, penggemar anime dapat terhubung dengan satu sama lain dan membagikan minat mereka. Anime juga telah menarik perhatian produsen media luar Jepang. Beberapa seri anime telah diadaptasi menjadi film live action, seperti Death Note dan One Piece, yang diproduksi di luar Jepang. Perkembangan anime secara global juga telah membawa dampak positif bagi ekonomi Jepang. Anime telah menjadi salah satu ekspor utama negara ini, dan telah membawa pendapatan yang signifikan melalui penjualan hak cipta, merchandise, dan produk terkait lainnya. Fenomena anime ini semakin marak, dikenal hingga melahirkan fenomena sosial baru, yaitu cosplay, atau berkostum dengan meniru karakter tertentu. Cosplay ini biasanya dilakukan saat ada acara pertemuan para pecinta manga dan anime. Nah, disinilah para fan biasanya berkumpul dan membeli merchandise atau barang tertentu yang berkaitan dengan anime. Acara cosplay ini tidak hanya terdapat di Jepang, bahkan ada acara cosplay tahunan juga di San Diego, Amerika Serikat, bernama Comic Con. Dari situ, akhirnya Indonesia juga ikut menyelenggarakan acara cosplay tahunan juga, yang bernama Indonesia Comic Con. Secara keseluruhan, perkembangan anime secara global telah membawa pengaruh yang positif bagi industri anime dan budaya Jepang secara umum, serta memberikan hiburan dan kepuasan bagi penonton di seluruh dunia.
Di Indonesia, anime telah menjadi sangat populer dalam beberapa tahun terakhir, dan perkembangannya sangat pesat. Banyak faktor yang berkontribusi pada perkembangan anime di Indonesia, seperti popularitas. Hal ini terjadi karena mudahnya mengakses anime melalui internet, televisi, dan platform streaming. Banyak orang Indonesia yang menyukai anime karena kualitas cerita dan animasinya yang sangat menarik. Anime juga menawarkan banyak genre, mulai dari aksi, petualangan, fantasi, hingga romantis. Alur cerita yang kuat, karakter yang menarik dan kompleks, serta mengandung pesan moral dan mampu memikat penonton dari segala usia dan latar belakang budaya. Nah, jadi kebayangkan gimana awalnya Jepang merintis anime dengan teknologi terbatas? Sampai akhirnya, sekarang animasi Jepang sudah dikenal masyarakat luas dari berbagai belahan dunia.